Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila. Saya Pindah Nini. Saya Syarina Adela. Di sini kami akan melakukan analisis terhadap salah satu video pidato dari Presiden Jokowi, yaitu yang mengenai mengapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. So, selamat menyaksikan. Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita, 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi, Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Analisis pertama, pidato ini menguraikan alasan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ketidakseimbangan pembangunan dan ekonomi yang terpusat di Jawa, dengan 56% penduduk dan 58% PDB yang berada di pulau tersebut. Pemindahan ini bertujuan meratakan pembangunan dan ekonomi di seluruh Nusantara, juga sebagai respons terhadap ketidakseimbangan tersebut. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Analisis berikutnya, pidato ini membahas mengenai sejarah pemikiran pemindahan ibu kota. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa gagasan ini bukanlah suatu hal yang baru, tetapi telah diusulkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan dalam persiapannya, Presiden membentuk tim studi selama 6 tahun untuk mengevaluasi gagasan-gagasan sebelumnya. Lalu ditemukannya hasil, yaitu dipilihnya Nusantara sebagai lokasi baru untuk ibu kota. Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN, dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini, dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total 45
triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Analisis yang ketiga dan terakhir, pidato ini membicarakan tentang progres fisik pemindahan ibu kota yang dijelaskan dengan rinci. Pembangunan tahap awal melibatkan komplek perkantoran Bank Indonesia dengan 20% biaya dari APBN dan sisanya dari sektor swasta melalui skema PPP. Proyek ini mencakup infrastruktur dasar dan bangunan pemerintah. Sejumlah besar anggaran yaitu 40 triliun dialokasikan untuk pembangunan ini. Dengan proyek diharapkan dimulai dan sebagian besar selesai hingga Desember mendatang. Jadi inti dari pidato ini, dengan membagi kapasitas di Jawa dan Jakarta, pemindahan ibu kota diharapkan dapat menciptakan pemerataan dalam pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video analisis dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.